Ada seekor induk kambing bernama Nimesaba yang baru sembuh dari sakitnya, yang teringat akan kaulnya ketika ia sakit parah. Jika kelak sembuh, ia akan pergi jauh dari sarangnya untuk mencari makanan. Kini dirinya sembuh. Nimesaba ingin membayar kaulnya dengan melakukan perjalanan ke hutan. Dengan suara lembut, Nimesaba mengembik, memberitahukan maksud hatinya kepada putrinya. Mbe, Mbe, anakku, kamu berdiamlah di rumah baik-baik. Ibu akan pergi ke hutan, memuaskan hati, mencari berbagai macam dedaunan. Sebab ada kaul ibu sewaktu sakit. Jika ibu sembuh, ibu akan tamasya ke hutan, makan dan minum sepuasnya di sana. Mbe, Mbe. Niwiwing Sali putrinya mengembik dengan penuh hormat. Mbe, Mbe. Ibu, kalau memang demikian, izinkan hamba ikut menemani ibu. Saya pun ingin tahu keadaan di tengah hutan. Sudah lama ingin benar hati saya melihat pemandangan di hutan. Mbe, Mbe. Nimesaba balas mengembik. Mbe, Mbe. Tanda mengizinkan permintaan putrinya. Lalu hari itu juga keduanya mulai melakukan perjalanan menuju hutan. Benar, seperti yang dibayangkan Nimesaba. Sepanjang jalan, tak habis-habisnya daun-daunan yang ranum, segar, dan manis menyodorkan diri untuk berlomba dimakan. Di mana-mana ditemukan ceruk penuh air jernih, menghilangkan dahaga. Mbe, Mbe, memberi rasa segar di tenggorokan. Menjelang siang, ibu anak itu mulai menyusup ke dalam hutan belantara. Keduanya hanyut dalam keriangan. Namun Nimesaba tetap waspada, mengembik agar tidak tersesat. Mbe, Mbe. Tanpa disadari, perjalanan mereka yang penuh dengan kegembiraan itu diawasi oleh seekor macan yang sejak pertama kali melihat kedua kambing itu memasuki hutan telah tercengang-cengang. Sebab si macan baru pertama kali melihat kambing gunung. Binatang apa ini ya? Bertanduk melengkung, bulunya belang-belang, kakinya juga aneh. Binatang apa ya ini? Pikirnya sambil terus berindap-indap mengikuti. Akhirnya, si macan memutuskan mendekati kedua kambing itu. Ia melompat, menghadang tepat di hadapan Nimesaba dan Wiwing Sali yang tengah mengembik riang. Tentu saja, penghadapan si macan membuat kedua kambing itu menjerit kaget. Mbe! Melihat seekor macan tiba-tiba menggeram disertai delikan mata. Kalian binatang apakah? Kenapa berani memasuki wilayahku? Aku ini penguasa wilayah ini. Semua binatang di bawah perintahku dan takut kepadaku. Gertak si macan dengan seringai yang menakutkan. Nimesaba segera mengangkat kedua kaki, mengembik keras. Mbe, Mbe. Bulu-bulunya yang memanjang menutupi barisan puting susunya bergerak-gerak. Ahai, kaukah ini si macan? Tentu saja kamu tidak tahu aku dan anakku, tidak akan kenal aku, tidak akan tahu cerita mengenai aku. Sebab setiap macan yang kutemukan langsung kumangsa. Hai, sudah 4 macan kujadikan santapan selama perjalananku ke wilayah ini. Agar kamu tahu, bila aku menerkam macan sepertimu, badanku mengeluarkan api seperti letusan gunung melepas laharnya. Semua bulumu akan hangus oleh apiku. Hai, kamu harus perhatikan baik-baik tandukku ini. Yang bersemayam adalah ide Sang Yang Tiga, penguasa semesta.
Tidak pernah beliau meninggalkan tandukku ini. Tanduk ini dilapisi besi berani, tiada lain, buatan ide Sang Hyang Siwa. Karena itu, jika kamu ingin mencoba peruntungan, mari bertarung denganku. Hai, siapa tahu kamu bisa menyentuh diriku sebelum akhirnya kumangsa. Apalagi kamu datang sendirian ya. Kamu boleh memilih, aku terkam atau kamu mematikan dirimu sendiri. Nimesaba mengemik kembali, mengangkat kakinya. Siap menyerudukkan tanduknya, membuat si Macam sungguh kaget. Sontak melompat ke pinggir, lalu lari terbirit-birit tanpa memperhatikan arah. Pikiran si Macan hanya ingin menjauh dari jangkauan kedua kambing itu. Sungguh tidak disangkanya, ada binatang yang kesukaannya memangsa kaumnya, kaum macan. Kakanda Macan, kenapakah berlarian seperti tak bertujuan? Seekor kera yang tengah bermain-main di antara pepohonan keheranan melihat larinya si Macan yang tak beraturan. Si Macan yang tengah dilanda ketakutan mengira sapaan si kera adalah suara kambing yang mengejarnya. Makin lintang pukang si Macan memperkencang larinya. Melihat si Macan seperti itu, si kera melompat, berayun-ayun mengejar. Apa sebabnya kakak berlari ketakutan? Berhenti dulu, tenangkan dirimu. Jeritan si kera akhirnya membuat si Macan menghentikan larinya. Napasnya memburu dengan terengah-engah. Ia berkata, Aduh, adikku kera. Aduh, aku berlari karena aku bertemu binatang yang menyeramkan. Aduh, awalnya aku hendak menerkamnya. Tapi binatang itu mengangkat kedua kakinya, lalu mengatakan siapa dirinya. Mereka binatang sakti tanpa tanding. Aku lihat dan perhatikan. Ini memang binatang yang berbeda. Badannya ditumbuhi bulu loreng-loreng, bersurai-surai seluruh tubuhnya, lalu tanduknya juga aneh. Aduh, besar sekali, namun menekuk di ujung. Mendengar cerita si Macan, si kera terkekeh-kekeh, geli sekali. Itu tiada lain tiada bukan si kambing Nimesaba dengan anaknya Wiwing Sali. Itu binatang teramat bodoh. Tidak benar seperti yang mereka katakan bahwa mereka sakti. Dulu aku pernah berteman dengan seekor kambing, tetapi kini aku bermusuhan dengan mereka. Kalau mau kebenarannya, ayo mari temui mereka. Kita cari kambing itu, sebab itu adalah santapan kakak yang sesungguhnya sejak bumi ini ada. Si Macam menggeram, menahan rasa takut hatinya, menatap si kera dengan penuh keheranan. Mengapa kamu bermusuhan dengan mereka, adikku? Kambing, binatang yang tidak bisa dipercaya. Ini riwayat lama. Itu terjadi saat aku kembali ke hutan setelah lama melakukan pengembaraan. Aku sangka saat aku kembali ke tengah hutan, ternyata musim kemarau tengah di puncak keringnya. Nah, aku mesti berkeliling di hutan mencari makanan. Saat itu memang hutan meranggas, apalagi keadaan di dekat padang rumput di sebelah lebah batu di utara hutan ini. Keadaannya saat itu sungguh kering kerontang. Disitulah aku bertemu sama seekor kambing yang badannya kurus kering, mengembik pelan karena kekurangan makanan, terus langkahnya goyang-goyang. Karena kasihan aku katakan kepadanya, kambing, musim kemarau telah mematikan semua rumput, membuat daun-daun rontok lebih cepat. Kalaupun hujan sesekali turun, itu pertanda penyakit akan datang, bukan tanda kesuburan. Namun Batara Brahma memberi satu cara agar kita selamat di musim seperti ini.
Di saat kemarau dan hujan sesekali turun, kacang-kacangan yang cocok tumbuh. Kambing itu mengembik-embik. Perutnya sungguh tipis, matanya pucat. Mie, mie, mie. Begitu. Nah, kalau semua memang kacang cocok tumbuh di musim seperti ini, di manakah mereka tumbuh? Aku hendak ke sana, perutku sudah keroncongan. Itu kata si kambing waktu itu. Dasar pemalas, bodoh. Ya, bodoh. Bukan pergi kemana mencari kacang tumbuh. Aku menyaut seperti itu. Kita harusnya menanam. Kalau kamu mau mencuri di ladang petani, itu artinya mencari mati. Musim kemarau seperti ini, manusia berubah menjadi lebih galak. Tanpa ampun akan memanahmu. Tetapi bagaimana caranya? Mengembik kembali kambing itu. Matanya membeliak menahan rasa lapar. Emang kambing bodoh dan taunya hanya makan saja. Begini, aku carikan bibit kacang ke seorang peladang di tepi hutan ya. Nah, selama aku pergi, injak-injaklah tanah dengan kakimu. Cabuti rumput-rumput sampai akarnya. Saat aku kembali, kita akan bisa menanam kacang. Kenapa aku yang harus menginjak-injak tanah dan mencabuti rumput? Karena kakimu memiliki suku di ujungnya. Itu sebabnya kamu yang harus menginjak-injak tanah. Dasar kambing, bodoh. Karena kamu pemakan rumput. Kamu yang tahu caranya mencabuti rumput kering itu. Itu lumayan untuk membuatmu bertahan hidup. Kamu tugasnya hanya mengambil bibit. Kambing itu kembali mengembik. Curiga kepada si kera. Dengarkanlah. Kamu terlalu banyak bertanya. Kita bikin perjanjian saja ya. Aku suka makan butir kacang. Kamu suka makan daunnya. Nah, bila kita bertanam kacang, bagiannya jelas. Aku dapat butir kacangnya, kamu dapat daunnya. Si macan menggeram-geram, berusaha mencerna cerita si kera mengenai si kambing. Membaringkan tubuhnya ke tanah. Terengah-engah napasnya. Masih terasa lelah kakinya akibat ia tadi berlari teramat kencang. Si kera melanjutkan ceritanya. Nah, kakakku, aku lalu mencari bibit kacang ke seorang peladang. Kembali ke hutan dan menebarkan kacang-kacang itu di tanah yang sudah diinjak-injak oleh si kambing. Sejak itu, aku sering berpergian dengan si kambing. Sering aku carikan dia daun-daunan di pohon-pohon yang tersisa di puncak yang tinggi. Nah, setelah melewati satu purnama, ku ajak si kambing melihat tanaman kacang kami. Betapa senangnya aku saat itu, sebab kacang-kacang itu tumbuh subur, daunnya sudah mulai nampak. Tanpa bisa ku cegah, kambing itu langsung memakan daun-daun kacang itu. Benar-benar bodoh. Tentu saja kacang itu belum berbiak di dalam tanah. Belum ada umbi baru. Daunnya telah dihabiskan oleh si kambing. Dasar kambing. Aku sungguh marah dengan kebodohannya. Manalah mungkin aku memanen kacang. Sebab setiap ada daunnya tumbuh, si kambing dengan keras kepala mengatakan itu bagiannya. Katanya itu sesuai dengan perjanjian. Sedikit pun tidak memikirkan bagianku. Itu sebabnya aku tidak mau lagi berteman dengan kambing bodoh. Kambing bodoh itu kakak. Terkam saja, jangan ragu. Ayo. Aku antar kakak ke sana. Si macan mengaum ragu. Hatinya masih jerih. Tidak. Aku tak berani ke sana adikku. Sebab aku yakin memang kambing itu sakti. Aku percaya apa yang dikatakannya. Kalau aku ikut kamu ke sana, kamu itu akan mudah menghindar dari terkamannya. Kamu bisa melompat ke atas pohon. Sedang aku akan tetap di tanah. Sejauh aku melompat, pastilah akan bisa diterkamnya. Tidak akan terhindar. Pastilah aku akan diterkam dan dimangsanya. Si kera menghela nafas. Kakak, percayalah perkataan saya. Kalau tidak percaya, ikatlah tubuh saya di pinggang kakak. Biar kita berdua tidak terpisahkan. Kalau memang nasib buruk meminta, kita mati bersama-sama. Si macan tertegun, berpikir keras, lalu memutuskan. Baiklah,
Segera ikatlah dirimu di pinggangku, adikku. Dengan ketat, si kera mengikat dirinya di pinggang si macan dengan daun ambu. Lalu keduanya berangkat menuju tempat Nimesaba dan anaknya yang tengah menikmati semilir angin sambil tak henti mengunyah rerumputan segar dekat sebuah ceruk yang penuh air jernih. Nyi Wiwing Sali lebih dahulu melihat kedatangan si macan yang menggendong seekor kera di pinggangnya. Dengan gundah ia bangkit. Mbek, mbek. Lalu hendak berlari. Ibunya dengan siaga mengembik menenangkan putrinya. Mbek, anakku, diamlah. Kalau sudah bersama ibu, tak akan bisa si macan memangsa kita. Percayalah. Mbek. Usai berkata begitu, Nimesaba berlari cepat menyongsong kedatangan si macan. Menyeru dengan suara meriah. Duhai, aduh, aduh, aduh. Kaukah kera yang datang? Ternyata kamu sungguh setia akan janji. Dulu waktu kamu kalah bertaruh denganku, kamu bertaruh akan sanggup menyerahkan 4 ekor macan. Nah, baguslah. Walau baru kamu bawakan seekor, itu sungguh membuatku kagum akan kesetiaan janjimu itu. Cepatlah bawa kemari. Tak sabar aku hendak memangsanya. Aku tengah ngidam darah. Sungguh. Mendengar perkataan Nimesaba, kagetlah si macan. Matanya mendelik ketakutan dan meraung marah. Ternyata aku dijadikan taruhan oleh si kera. Tanpa pikir, si macan berlari kencang, melompat balik dan tidak menghiraukan perkataan si kera. Kakak, tenanglah, berhenti. Menjerit-jerit si kera berusaha menenangkan si macan. Namun pikiran si macan yang tengah dicekam rasa takut mengira itu suara kambing yang tengah mengejarnya. Ia makin melompat setinggi-tingginya. Tak disangka di ujung lompatannya adalah jurang curam penuh batu tajam. Si macan jatuh di atas batu tajam, berguling-guling membawa pula si kera. Keduanya terluka hebat dengan memar di seluruh tubuh. Dengan penuh amarah, menahan rasa sakit, si kera itu memaki si macan. Dasar bodoh kakak ini. Belum apa-apa sudah lari. Pikirkan baik-baik kakak. Manalah mungkin kambing itu dapat memangsa kakak. Kakak ditipu oleh kambing-kambing bodoh itu yang dagingnya sebenarnya enak buat disantap oleh kakak. Si macan meraung, mengaiskan kakinya. Tapi tadi aku sungguh-sungguh percaya kalau kamu menjadikan aku bayaran dari kekalahanmu bertaruh. Kakak, apa buktinya kambing itu pemangsa macan? Apakah ada tulang belulang berserakan di sekitar mereka? Kambing itu hanya bisa memakan rumput dan dedaunan. Ayolah, kita mesti kembali ke sana agar tak sia-sia luka dan memar yang kita tanggungkan ini. Aku tidak berani. Kembali si macan menggeram jerih. Aku sungguh takut. Baiklah, ku ikat badanku ke pinggang kakak dengan ekorku. Ini hanya sekali lagi. Kali ini kakak harus tenang. Jangan membuat seluruh hutan menertawai kakak. Masa macan takut kepada kambing? Dipanas-panasi oleh si kera. Akhirnya si macan kembali menuju tempat Nimesaba dan Wiwing Sali beristirahat. Dari jauh, Nimesaba telah melihat kedatangan si macan yang kembali menggendong si kera. Mbek. Anakku, cepatlah, kunyah daun-daun gendola itu, cepatlah. Pintanya dengan mengembik pelan. Mbek. Tanpa membantah, Wiwing Sali berlari mencari pohon gendola. Lalu mengunyah-ngunyah sampai mulutnya penuh oleh warna kemerahan yang menetes meriap ke lehernya. Segera ia berlari menuju tempat ibunya yang masih berdiri tegak, terus mengembik di dekat ceruk penuh air jernih. Mbek, ahai, kembali juga santapanku. Mbek. Nimesaba mengembik riang,
menyambut kedatangan si macan yang seketika mengkerut hatinya melihat sambutan Nimesaba yang penuh hasrat memangsanya. Ikra segera membisiki telinga si macan. "Shh, jangan percaya, jangan percaya. Aku tidak percaya kamu, pemangsa macan." Si macan berusaha mengaum tetapi ragu-ragu, suaranya malah terdengar aneh. "Jangan ragu, tekan dia." Si kera kembali membisiki telinga si macan. "Aku kembali untuk menerkammu," kertak si macan dengan bimbang. Nimesaba mengembik. "Mbek, mbek," lalu tertawa terbahak-bahak menanggapi gertakan si macan. Di saat itulah Wiwing Sali tiba, mengembik-ngembik dengan mulut berwarna merah. "Mbek, mbek, mbek." Nimesaba penuh bahagia menyapa. "Bagaimana anakku? Enak rasa daging anak macan tadi? Kita beruntung bukan? Si macan kembali lagi ke sini." Si kera terkekeh. "Apa? Jangan bohong di hadapanku, kambing bodoh. Sejak kapan kamu menjadi pemangsa macan? Hai. Pura-pura bertanya kau kera. Lihatlah mulut anakku. Itu masih memerah. Sisa darah anak macan yang barusan kami buru." Si macan menggeram dengan hati gelisah. "Benarkah?" tanyanya mulai ketakutan. Si kera menepuk pundak si macan. Itu cuma gertakan. Tenang. Kamu cuma menggertak. Mana bukti tulang belulang hasil mangsamu? Tanya si kera dengan cerdik. Si macan mengaum. "Iya, mana buktinya?" "Hei, macan. Kesinilah. Sini. Di dalam ceruk ini, kubuang satu kepala macan. Kalau tidak percaya, lihatlah." Mbek. Tanpa dapat dicegah, si macan melompat mendekati ceruk itu, melongokkan kepalanya ke dalam ceruk yang dipenuhi air jernih. Tersentak kaget si macan, sebab di dalam ceruk itu ia melihat kepala macan yang tengadah memandanginya dengan mata membelalak ketakutan. Tanpa pikir dua kali, si macan melompat, mengaum ketakutan. Berlari kencang, membuat si kera terpelanting jatuh hingga kepalanya retak. Kemudian si macan karena takut luar biasa kembali melompat tinggi, kembali jatuh ke dalam jurang yang sama. Kali ini kepalanya langsung menghujam batu cadas yang keras. Kepala si macan pun langsung hancur. Demikian